Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun tetap Tuhan menghargai ibadah kita. Karena relasi kita dengan Tuhan, kita dapat bangun terus walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, kenapa kita harus beribadah di rumah? Karena situasi dan kondisinya tidak mengizinkan kita harus berkumpul di gereja. Karena ada virus corona hari-hari ini yang mengganggu ketentraman kita, kesehatan kita semua. Dan ini virus sangat berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, virus ini menurut ceritanya bahwa virus ini cepat berkembang apabila ada di antara sesama kita bersentuhan atau bersalaman. Pokoknya harus jaga jarak. Nah, karena itu saudara-saudara, untuk menghambat perkembangan virus ini, maka pemerintah mengambil sebuah kebijakan supaya tidak melakukan yaitu kumpul, berkerumun, tidak memobilisasi massa dalam satu ruangan. Karena itu kebijakan ini terpaksa kita juga harus mengikuti sebagai warga negara yang baik. Kita harus patuh dengan pemimpin kita, mulai dari pemimpin pusat, daerah, sampai yang terendah sekalipun kita harus patuh mematuhi para pemimpin. Nah, saudara-saudara, saya sebagai gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Pondok Umum Kemai juga mengambil kebijakan ini sebenarnya bukan karena saya takut ibadah di gereja, tetapi sebenarnya karena kita harus mematuhi pemerintah kita dan juga pimpinan Gereja Bethel Indonesia secara nasional. Dan kebijakan ini tentunya tidak membuat kita patah semangat, kita tetap antusias terus melayani Tuhan sekalipun kita harus beribadah di rumah masing-masing. Dan inilah saatnya para suami-suami berperan sebagai imam di dalam keluarga. Dan ketika saudara-saudara para suami ini menjadi imam di dalam keluarga, saya yakin maka semua keluarga itu akan berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang bertema tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita baca dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 berkata seperti ini. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, ayat ini menekankan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus kuat menghadapi kondisi yang sedang terjadi seperti ini. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan keadaan dan situasi seperti ini. Tuhan ingin melihat kalau dalam keadaan baik-baik semua, ya mungkin saja kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menghadapi kondisi yang saat ini mencemaskan banyak orang, kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat. Jangan sampai kita lemah. Jangan kita takut. Jangan kita panik. Jangan kita cemas. Kita harus tetap semangat. Kita harus kuat. Dan bagaimana supaya kita kuat? Kita harus tetap di dalam Tuhan. Barang siapa di dalam Tuhan, dia pasti kuat menghadapi masalah demi masalah. Bersama Yesus kita bisa melewati segala persoalan dalam hidup ini. Saya tahu ini peristiwa yang sangat menakutkan sekali.
Karena virus ini sangat cepat berkembang, saudara-saudara. Bahkan dari luar negeri kita dengarkan berita, banyak orang yang sudah menjadi korban dari virus corona ini. Tapi percayalah saudara-saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan bela kita. Darahnya tertumpah di atas kayu salib, Dia korbankan hidupnya demi keselamatan kita. Perlindungan Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Menjalani hidup ini ke depan, saya yakin kalau kita tetap di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan pasti berikan keberanian kepada kita menghadapi semua masalah. Masalah apapun itu, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kenyamanan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan pasti bela kita. Yang penting, jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan. Sesulit apapun hidup ini, tetap kita harus kuat. Karena Tuhan menghendaki kita semua harus kuat, saudara-saudara. Amin. Saya percaya semua jemaat GBI Shalom Pondok Ungu Permai tetap kuat di dalam Tuhan. Ke depan kita akan melihat campur tangan Tuhan. Saya yakin masalah ini pasti berlalu. Karena kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa yang membuat kita tak berdaya menghadapi hidup ini? Yaitu kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran itu melemahkan kita semua. Sehingga imun yang ada dalam tubuh ini berkurang kalau kita khawatir terus. Tapi biarlah kita memiliki keberanian menghadapi segala situasi sesulit apapun. Jangan pernah panik. Serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5:7 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Musa juga pernah berkata kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 20 ayat 20, jangan takut. Ya. Apapun yang kita hadapi, sebesar apapun musuh kita, sehebat apapun musuh kita, Tuhan kita lebih hebat. Tuhan kita lebih dahsyat, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Saya menghimbau semua jemaat Tuhan, tetap antusias dan semangat. Jangan patah semangat. Jangan kecewa mengiring Tuhan. Tetap setia mengiring Tuhan. Tetap sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Karena ini adalah sebuah ujian bagi kita. Apakah kita tetap mampu bertahan di dalam Tuhan dalam kondisi yang seperti ini? Dan saya yakin kalau kita kuat, itu semua karena kita tetap di dalam Kristus. Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kita. Dia yang menjadi penghiburan kita. Dia yang menolong kita. Karena itu saudara-saudara, semua jemaat saya menghimbau, mari sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan sampai kita kendor melayani Tuhan. Jangan lemah, saudara-saudara. Tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita tetap kuat. Jangan lari. Jangan cari pertolongan kepada orang lain. Cari Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya menghimbau semua jemaat tetap semangat dalam hidup ini. Bersukacita terus. Hati yang gembira adalah obat. Jangan pernah cemas dan khawatir lagi. Hadapi semua dengan keberanian dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri-Mu di hari ibadah minggu ini. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami semua jemaat-Mu yang ada di GBI Pondok Ungu Permai. Kami tahu situasi ini sangat mencemaskan kami semua, bahkan menakutkan Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang El Shaddai. Tuhan, bela semua umat. Pertolongan-Mu terus dan perlindungan-Mu menyertai seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka semua. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa dan berdoa untuk semua jemaat-Mu, bahkan untuk bangsa Indonesia ini. Biarlah masalah ini dapat berlalu,
karena pertolongan Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Hati kami melekat terus dengan Engkau Tuhan. Kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kami. Kami tidak akan goyah. Tetap kami giat terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, Engkau jawaban bagi masalah kami. Haleluya, haleluya. Amin.